walaupun tidak ideal, ayah saya, ibu saya adalah tipe ayah ibu yang setia. Secara hierarki, ayah tentara, saya prajuritnya. Jadi ayah itu komandan di dalam keluarga, dan ibu wakil komandan. Bagaimana ayah punya karakter tegas, disiplin, membentuk saya, dan ibu punya hati yang selalu memeluk, mengampuni, menyayang, menerima saya apa adanya. Jadi ada sebuah keseimbangan. Ada luka, ada penyembuh, ada yang menyalah-nyalahkan, ada yang menerima. Rupanya itu pendidikan. Jadi tidak selamanya saya baik, dipuji, enggak, dijatuhkan habis-habisan. Dan yang kedua, dasar dari saya berbicara adalah, kebetulan saya sekolah di Center Family Ministry, berbicara bersekolah tentang hidup berkeluarga. Dan saya setelah mendalami hidup berkeluarga, saya semakin menghormati bapak ibu yang kuat bertahun-tahun dengan istri yang sama. Mengapa saya ngomong ke bapak-bapak? Karena yang banyak hebat bertahan itu bapak-bapak. Bayangkan saja ibu-ibu itu konon katanya sehari 30.000 kata harus diomongin. Konon katanya. Bapak-bapak itu cuma 7.000 kata. Lihat bedanya. Maka ada bapak-bapak yang pintar sekali supaya nggak pening. Istrinya suruh kur, suruh lektor, suruh bacaan. Sehingga pulang tuh dia udah capek ngomong. Tapi rupanya tidak juga. Jadi kalau kita mau berbicara tentang mempertahankan perkawinan, rupanya itu adalah sebuah perjuangan. Dan perkawinan bertahan bukan karena usaha suami atau istri, tidak mungkin, harus usaha dua-duanya. Maka di sesi pertama, saya ingin memperlihatkan kasus-kasus perkawinan dari media konsultasi dan dari beberapa data yang saya lihat. Mari kita lihat. Sebelumnya, saya kemarin ikut Indonesian Youth Day di Palembang. Saya memberi masukan tentang keluarga. Ada 3 masalah bagi anak muda. Pertama, anak muda itu Katolik atau OMK sulit menemukan pasangan yang seiman. Itu masalah mereka. Promo ada yang seiman tapi gak cocok. Ada yang cocok tapi gak seiman. Bukan, beda umurnya. Gak seiman, gak seagama, gak segereja. Jadi mereka, kenapa? Ada keterbatasan. Memang ini pun yang menjadikan keprihatinan Bapak Uskup, orang Katolik itu sedikit sekali. Keluarga Katolik kan keluarga kecil. Saya lihat berapa anak? 2, 1, 3 paling banyak. Sedangkan saudara kita anaknya 5, 10, 12, percil banyak tikus. Maka kalau cuma 2, 3, mana bisa dipersembahkan untuk menjadi imam, menjadi suster, sayang, romo. Tidak ada yang nanti melanjutkan keturunan. Marganya nanti hilang. Maka kalau doa panggilan kan selalu sama Tuhan, panggillah para pekerja-pekerja untuk ladangmu, tapi jangan anak saya. Biarkan anak orang lain saja. Bahkan beberapa orang tua pun pada saat anaknya mau jadi imam, ketakutan. Masuk seminar takut apa? Gagal. Kalau gagal nanti saya malu di paroki. Jadi rupanya pertama adalah apa? OMK sulit sekali menemukan pasangan yang seiman. Yang kedua, banyak anak OMK yang takut menikah. Mereka memberi kesaksian, romo,
papa saya saja meninggalkan mama saya, pergi dengan wanita lain. Apakah ada jaminan Romo kalau saya menikah saya tidak ditinggalkan oleh suami saya? Ya nggak ada, kalau saya bukan suaminya. Jadi banyak sekali perkawinan yang mau dibangun oleh anak-anak muda dilandasi dengan ketakutan dan kecemasan. Jangan-jangan nanti dia pergi ke lain hati. Jangan-jangan dia nanti lebih menyayangi keluarganya. Dan yang ketiga yang muncul waktu kita bicara dengan anak muda adalah apa? Kalau mau menikah, mereka tidak mau punya anak. Sekarang sudah tren disebut sebagai child free. Tidak boleh dalam gereja. Kenapa mereka sampai seperti itu? Mereka tidak mau direpotkan. Jadi Romo, kalau kami itu mau sudah menikah, masih bisa jalan-jalan, hang out dengan teman-teman, masih bisa pergi-pergi, gak ada yang ngerungsungi, gak ada yang merepotkan, gak mau bangun pagi-pagi nyebokin anak, berak seenaknya, bangun tidur sedang nyaman-nyamannya. Lihat, gak mau repot. Kenapa? Saya hubungkan dengan Renal Kasali guna bicara. Dia mengatakan sekarang itu banyak strawberry generation. Anda tahu strawberry itu bagus loh. Dan Anda tahu strawberry itu dikembangkannya bagaimana? Itu di tempat yang sangat terjaga. Dan setelah tumbuh strawberry bagus, tapi kegesek sedikit hancur. Nah anak-anak kita itu seperti itu. Dibesarkan dengan fasilitas bagus-bagus. Sekolah Amerika, pinter, ya pulang ke Surabaya buat kafe. Hari pertama seminggu bagus, minggu kedua turun. Pak, bubar itu gak kuat. Pindah lagi buat martabak. Rame minggu pertama, bulan kedua kosong, pindah lagi. Nasi goreng mangut sudah semuanya, dan itu semua apa? Modal dari orang tua, digelontorin. Maka meninggikan kalau di Jakarta, saya suka beda. Ada ibu-ibu datang pakai map ke sekretariat, Pak mau daftar perkawinan. Terus saya kata, ya Allah sudah tua mau kawin. Bukan anak saya loh. Yang datang anaknya belum bisa bicara tuh bu, kata saya. Ya dia repot Romo, nggak bisa. Nggak ada. Ulang lagi. Anaknya adalah tak miskin. Tak antemin ya dasarnya. Ini orang tuanya repot. Jadi kalau mau ngurus itu tuh orang tua yang duluan, orang tua. Itu membuat anak tidak tangguh. Membuat anak menjadi apa? Mudah putus asa. Maka tidak heran kasus-kasus perkawinan banyak baru, padahal perkawinan diberkati oleh 5 uskup, 10 imam, 1 paus. Tapi apakah menjamin bahwa bertahan? Oh no. 2-3 tahun nangis, gak kuat, gak cocok. Dia belum baik sekarang dah. Dia tidak seperti yang kuimpikan. Ya wes, you and I have. Menyedihkan. Maka mari kita lihat bagaimana kita bisa bertahan. Lihat fenomenanya. Ada sebuah penelitian yang menarik dari para wanita aktivis sosial, bahwa tahun 2017 sampai 2020 angka perceraian sangat mengkhawatirkan. Per hari 1170. Bayangkan, per hari. Jadi kalau 3 tahun dari 2017-2020 itu 1.281 sekian. Dan ini yang terdata. Dan data ini dikuatkan oleh data statistik Badan Pusat Statistik Kompas. Di tahun yang berbeda, tapi juga 3 tahun,
Hitungannya nggak berbeda, jauh. 1.200.000. Oh itu nggak bisa ditunjuk ya, itu videotron ya. Oh soalnya saya nggak punya, tidak ngerti. 1.232 dan dia mengatakan 1.200.000. Nggak jauh. Apa artinya? Bahwa begitu mudahnya sekarang budaya namanya kawin cerai. Maka kalau orang Katolik sampai sekarang bertahan, harus bertahan sampai mati. Anda edan. Anda pengikut Yesus yang gila. Karena kita berpikir, Romo kalau sudah tidak cocok mau diapain? Apa Romo mau gantikan suami saya? Oke, nah digile Pak Romo. Nggak bisa. Bahkan seorang ibu pernah sakit jengkelnya. Saya pernah dengar ibu itu berdoa. Jadi di paroki Helena itu ada Arca Bunda Maria Pemangku Yesus Yeta. Dan banyak ibu-ibu anak-anak berdoa di situ. Ada banyak dikabulkan. Suatu hari saya berdoa, tiba-tiba ibu menyala di samping saya. Namanya ibu-ibu berdoanya tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Lalu ibu itu doanya yang menyedihkan. Dia bilang, Tuhan terima kasih. 15 tahun yang lalu telah kau berikan seorang lelaki yang penuh kasih, sayang, menerima aku. Dia mencintai aku. Dia menjadi pendamping bagiku. Namun Tuhan, setelah 15 tahun keluar aslinya Tuhan. Dia menyakiti aku, dia memperbudak aku. Dia sekarang tidak bisa mengerti aku. Tuhan, saya kembalikan padamu. Kalau kau mau ambil sekarang juga silahkan Tuhan. Lalu saya sebelahnya nggak ngomong amin, ya Allah. Ini banget. Jadi lihat bahwa di dalam statistik pun tertulis lihat, oh tidak kelihatan. Tahun 2021 suami yang minta cerai, minta putus cuma 24%. Sedangkan istri berapa persen? 74%, paling banyak. Jadi lebih banyak istri yang mau lepas dari suaminya. Apalagi kalau istri-istri yang sudah bisa kerja. Gue bisa hidup tanpa lu gak bisa hidup tanpa gue. Lu ingat, lu di ketiak gue. Lu boleh kepala keluarga, gue leher keluarga. Jadi perhatikan di sini, kenapa istri sampai seperti itu? Karena perempuan itu selalu merasa, we have something wrong. Ada sesuatu yang gak beres dengan keluarga kita. Jadi kalau saya tanya kepada bapak-bapak itu, Pak, gimana keluarganya? Baik-baik kok. Biasa, gak ada masalah. Saya tanya istrinya, Bu gimana? Aduh, hidup dengan dia 15 tahun, penderitaannya udah 25 tahun. Sakit banget, kok bapak ngomong biasa-biasa aja, kok istri ngomong penuh penderitaan? Ya, kenapa sih bapak-bapak ngomong, we have no problem, father, because he is the problem. Jadi, kenapa sampai terjadi itu? Nah, ini yang terbaru, kasus yang terbaru. Lihat Jawa Timur menduduki tahun 2022 kasus perceraian di bawah Jawa Barat. Saya di Jawa Barat. 1002. Dan ini yang terdata loh. Yang tidak terdata banyak. Maaf. Bapak ini lucu. Yang lebih menyedihkan, mungkin pasangan suami istri Katolik tidak cerai, tidak, tetapi hidup masing-masing.
Lu cari kesenangan lu boleh main dengan wanita lain, gua juga boleh. Lu dengan satu wanita, saya satu bus laki-laki. Jadi akhirnya walaupun kita satu rumah, kita masing-masing. Kamu jangan ngerepotin saya juga nggak mau ngerepotin kamu. Kamu jangan macam-macam dengan saya juga nggak macam-macam dengan kamu. Udah kita jalan masing-masing. Tapi tetap kita pasangan suami istri. Maka pernah saya memberkati rumah, kan saya cerita waktu pemberkatan rumah, lalu saya memberkatinya setiap kamar saya berdoa. Satu kamar saya lihat Romo, ibunya tuh berkata, di kamar saya Romo, kamar saya. Ya sudah, saya berkati, mungkin ibu ini salah ngomong, saya berkati. Lalu ke sampingnya dia ngomong, ini kamar suami saya Romo. Saya lihat, saya kan mungkin, oh nggak ada connecting dong. Ada connecting kemana? Ke kamar pembantu malah. Jadi perhatikan bahwa seringkali di dalam perkawinan gereja Katolik mungkin tidak cerai, tetapi tidak ada kehangatan, tidak ada rasa kerinduan. Bahkan beberapa istri waktu mendengar mobil suaminya datang atau motor suaminya datang langsung, ayo borokok. Jadi ada beberapa istri merasa lega, nyaman kalau suami nggak ada di rumah. Betul? Bertobatlah. Ini bukan anggota wali kami. Orang sana, orang Jawa Barat. Istri suami pun begitu senang bahwa istrinya pelayanan. Pelayanan. Mama pelayanan, saya damai di rumah lagi. Dan ibu yang pelayanan pulang ke rumah, ingat, di rumah acak-acakan, piring belum dicuci lah, semua berantakan, belum disapu, dan bapak dengan tenangnya baca koran sambil makan kacang, nonton TV. Jadi saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak Anda sadar kenapa hal itu terjadi. Inilah sifat dan karakter tulang rusuk yang terpaksa menjadi tulang punggung. Jadi kalau orang sudah cerai, kalau orang sudah lepas, berpisah, akhirnya apa? Harusnya diciptakan menjadi tulang rusuk, pendamping, malah apa? Menjadi tulang punggung. Akhirnya menjadi apa? Capek sendiri. Itu banyak. Para istri yang berkata, Romo, saya itu capek hidup dengan suami saya. Dia itu diam aja. Banyak para istri yang ngomong, suami saya itu bodoh. Terus saya suka ngomong, Bu, kalau suami ibu bodoh, ibu lebih bodoh. Kenapa saya lebih bodoh? Lah tahu bodoh kok dikawinin. Yang bodoh sih udah. Ya, nah, bodohnya setelah kawin, nah itu yang membuat bodoh. Jadi saudaraku, lihat di sini bahwa ada 4 poin yang menyebabkan manusia, pasangan ingin lepas dari satu dengan yang lain. Punya masalah, jalan keluar satu-satunya sepertinya cuma cerai, cuma pisah dengan kamu. Pertama, intervensi mertua, wow. Kalau mertuanya super power, habis semuanya. Apalagi kalau Anda tinggal di mertua indah presiden. Ini akan menjadi apa? Menjadi tempat di mana yang tinggal di situ merasa saya tidak punya power. Maka saya salah satunya selalu menganjurkan suami istri kamu punya rumah harus dari usaha berdua. Jangan dari orang tua kamu. Kenapa? Karena bisa diungkit-ungkit. Karena banyak pasutri yang mengalami permasalahan keluarga ngadu kepada ibunya,
ngeluh pada ibunya. Dan ibunya berkata, ya sudahlah, kalau udah gak cocok lagi, tinggalin aja, tinggalin, gak apa-apa. Wesh, nanti tak urus dengan romonya, tak ide rampung. Lihat, jadi seolah-olah jalan satu-satunya yang ditawarkan intervensi orang tua adalah apa? Cerai. Sehingga saya selalu ngomong kepada pasangan suami istri, tolong ya, tolong. Kalau setelah nikah kamu punya masalah, jangan mudah lapor pada mamamu. Lu dari kecil udah ngerepotin mama. Jangan. Mau ngerepotin saya, Bu? Intervensi. Maka saya selalu ngomong, pasangan suami istri yang paling bahagia adalah Adam dan Hawa. Karena dia tidak punya mertua. Dan mertua pun hati-hati kalau mertua anaknya cuma satu. Lalu akhirnya apa? Ngomong kepada yang wanita, non, ingat ya anak mama ini kalau pagi makan jus. Jusnya satu dinding, satu mangga, kamu buatin ya setiap pagi. Ya ma, siap ma. Pulang aja ke rumah ketemu suaminya, mama lu yang ngomong ya, buat jus. Jangan lupa dinding lu buat sendiri ya. Jadi intervensi ini akhirnya membuat apa? Membuat pasangan merasa saya tidak ada artinya. Dia lebih menyayangi orang tua. Bapak duduk dengan siapa? Sendiri atau dengan istri? Sadar ya Pak, dengan istri. Kalau terjadi Bapak, istri Bapak ini salah di depan mertua, di depan papa mama Bapak, dia salah melakukan kesalahan, Bapak akan berdiri di pihak siapa? Di pihak yang benar atau di pihak istri? Lihat menjawabnya penuh dengan ketakutan. Ya, kita lihat permasalahannya. Jadi kalau istri salah, tetap Bapak akan menyalahkan istri. Benar Pak? Oh my goodness. Kalau dicekik Pak. Maaf ya maaf. Ini yang membuat sakit hati pasangan. Ini yang membuat sakit hati pasangan. Jadi salah ataupun tidak pasangan Anda di depan orang tua Anda harus membela pasangan Anda. Ingat janji perkawinan. Saya akan setia mengabdikan diri padamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, salah dan benar. Dilihat video kali ini. Mari kita sadar sekarang kalau itu terjadi pada Anda, itu terjadi pada Anda yang salah, lalu istri Anda jelas-jelas menyalahkan Anda di depan orang tua. Apa perasaan Anda? Apa perasaan Anda? Sakit, baik juga. Maka salah ataupun benar saya tidak boleh disalahkan di depan mertua. Saya harus berani melindungi pasangan. Siapa lagi yang mau melindungi dia kalau bukan saya? Jadi ini yang seringkali tidak terjadi. Kita lebih mudah makin dari waktu pacaran, wah suaranya kata-katanya manis. Kan kalau saya lihat, saya tuh promo waktu di Bandung, kalau sudah ada tren saya senang lihat orang muda pacaran. Indah sekali. Saya tidak pernah iri. Jadi kalau mereka pacaran kan naik motor, motornya Kawasaki Ninja yang rugi gitu loh. Sehingga perempuan itu nempel. Kamu bisa membayangkan? Membayangkan apa ya? Membayangkan aku ini lagi sakit lah. Aku orang bodoh.
Dulu kan kalau udah di gunung lihat bintang, mereka pegangan tangan. Saya pegang knalpot tangan saya. Lalu dia ngomong, Teteh, iya ya iya kan bersama Teteh. Indah banget, dingin banget, ya kan jelek banget dingin banget, Teteh kedinginan, ya ini apa jaket, Sinetron. nanti apa dingin, kan bersama Teteh selalu ada hangat. Lihat banyak bintang, di langit. Ya Teteh, setelah hari kurang satu Teteh. Tahu, hanya satu di sini. Wanita begitu, di bagian lain. Sama. Jangan sampai setelah menikah begitu mudah menyakiti pasangan. Itu yang menyedihkan. Saya sering kali tanya kepada bapak-bapak, Pak, pada saat pesta, saya tanya, Pak, istri mana? Tuh di pojokan, itu yang dulu gak bisa membedakan yang dengan istri saya. Pernah suami istri jalan-jalan, mereka ingin membangun suasana indah, jalan. Pada saat jalan, istrinya itu kan mau membuka pembicaraan, lalu istrinya berkata, Pak, dia lucu ayamnya ya. Tapi si bapaknya, dia ngomong kayak kamu. Langsung datang lah. Jadi mengapa kita kok setelah perkawinan mudah sekali menyakiti? Dan kalau sakit, sekali lagi, belajarlah untuk apa? Menelan. Belajarlah seperti Bunda Maria, memasukkan semuanya di dalam hati. Bukan untuk dikatakan mengeluh sini, mengeluh sana. No. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Jangan pernah berpikir, wah Rono ini pasangan ideal banget. Lihat kalau ke gereja, pegangan tangan. Lihat kalau salam damai, cipika-cipiki. Suami saya Rono kalau salam damai, dia salamin dulu wanita yang lain. Baru sekali aku, kurang ajar sekali. Itu juga kalau sempat salam damai dengan saya. Jadi Bapak Ibu, sering kali di dalam perkawinan kita minta orang yang intervensi. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Semakin banyak terjadi ketika suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena sakit, PHK, gagal usaha, berakhir. Jadi ya sudah, kita cerai aja. Kita pisah. Kalau kamu nggak bisa menafkahi keluarga, selesai. Dan juga sering kali mengenaskan kalau kasusnya, ini kasus yang saya angkat dari pembicaraan top anonim, Anda tidak tahu. Ada beberapa suami atau istri yang mengatakan saya pasrah. Memang dari segi harta keluarga suami lebih kaya daripada keluarga saya. Mungkin itu alasan suami sering konflik dan merendahkan saya serta mencari perempuan lain. Jadi tanpa sadar kita selalu membandingkan. Kamu tuh beda ya dengan perempuan ini. Kalau diajak ngomong tuh nggak nyambung. Kamu tuh nggak ngerti ngomong apa saya. Bahkan lihat dalam hidup Pak Sutri, seringkali tidak ada semangat kesatuan daging. Kesatuan pikiran dan hati. Jadi kita itu mengolah ekonomi sama-sama. Walaupun beberapa suami istri selalu menjadi pemegang uang, dan suami dijatah. Nih Pak, udah jangan macam-macam. Kamu pas gak pas-pasan. Maka suami pada saat dapat tambahan nggak akan ngomong, dia diam. Sehingga saya kan pernah terjadi, saya diajak makan oleh bapak-bapak habis badminton bersama. Makan sate, yuk kita makan sate. Nah, setelah makan sate kan harus bayar. Lalu si bapak yang satu ngomong, kamu bayar? Aku nggak boleh.
orang dowo. Ini lima bapak tidak bawa. Akhirnya si bapak yang satu tuh saking gak enaknya, mama bawa. Susah buat kolektor, terus kita ngomong bayarin dulu. Baru sekali itu saya makan sate kambing haram. Uang kolektor. Ya memang dikembalikan lagi sih oleh bapak ini. Sampai saya tuh, kenapa? Uang saya dijatah sama istri saya ngomong. Saya nggak punya. Gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi itu harus bersama-sama. Maka ini juga kasus di dalam perkawinan. Ada yang mengatakan apa? Boleh nggak harta terpisah? Tidak ada. Di dalam perkawinan itu kesatuan. Harus semua tahu ada di mana, berapa. Walaupun beberapa istri promo, ATM-nya saya umpeti dari suami saya. Karena kalau suami saya tahu, habis. Padahal saya tahu itu banyak menghabiskan ibu. Lihat saja kalau belanja ke mall, suami itu langsung sayang istri ke mall, dipegang istrinya. Wes menang mah, lurus. Nah kalau istri kan punya terus, apa gitu. Walaupun nggak ada duit, tetap aja ingin nanya berapa harganya. Jadi di sini perhatikan bahwa masalah ekonomi pun kalau tidak terbuka satu sama lain bisa menjadi unsur pemecah relasi. Ketiga, masalah komunikasi. Sejak sebelum menikah ada hal-hal tertentu yang disembunyikan, yang bisa mengganggu persatuan perkawinan. Sehingga ada will, ada feel, ada karakter asli calon pasutri, masa lalu, dan karakter orang tua, masalah finansial, kehidupan seksual yang tidak diomongin waktu pacaran, keluar pada saat menikah. Karena pacaran itu kan seperti iklan, indah adanya. Sama asuransi dong. Ayo ikut, selamat datang, bisa saya bantu. Oh my goodness. Senyumnya juga besar banget. Tapi setelah perkawinan, Anda nggak bisa komplain. Anda mau apa namanya? Klaim? Klaim nggak bisa. Maka pada saat saya menyimpan sesuatu masalah dan di dalam perkawinan keluar, kita bisa kaget. Kenapa suami yang dulunya seperti itu sekarang kok setelah menikah muncul aslinya? Muncul hal-hal yang tidak saya duga sebelumnya. Tidak siap. Maka gereja di dalam Amoris Laetitia, di dalam dokumen tentang sukacita kasih, menganjurkan pendampingan pasutri 5 tahun sampai 10 tahun. Karena pada saat itu semua keluar aslinya. Dan di saat perkawinan pertama kan orang mulai saling menyesuaikan. Tadinya sendiri. Sekarang saya harus bikinin pasangan. Pola hidupnya harus disesuaikan satu dengan yang lain. Dan sering tidak gato. Saya itu kebiasaannya kayak gini, kamu biasanya kayak gitu. Kan bisa terjadi. Suami Anda mungkin dilahirkan dari keluarga yang kalau makan terserah mau duduk di mana. Anda adalah orang yang duduknya rapi, pakai sendok dan garpu. Suami Anda Saya ingat waktu saya tugas di Medan pun saya kaget waktu makan bersama umat. Langsung tenang, kalau saya makan, saya nggak biasa. Harus seperti itu Romo. Itu tak berjalan, itu tanda terima. Artinya saya juga harus kayak gitu. Karena dua kultur yang
yang berbeda. Di sini saling menyesuaikan satu dengan yang lain. Maka butuh waktu. Juga bisa terjadi masalah komunikasi. Ada orang yang banyak ngomong, ada yang singkat ngomongnya. Jadi kalau suami-suami kan kalau ngomong seperlunya, pendek-pendek kan. Jam berapa nanti? Jam 6. Di mana? Aula. Begini. Ngerokok dulu, yuk. Selesai. Tapi kalau perempuan ngomong, ya Tuhan. Dari harga terasi sampai Jokowi bisa diomongin. Bisa. Habis tema, omongin Romo Paroki. Semua bisa. Tapi kalau laki-laki itu kehabisan tema. Coba lihat saja, kalau kita di ruang makan ya para romo. Kita 3 stasiun. Setengah jam makan itu seperti 5 tahun gitu ya. Mesti tenang deh. Kita bingung ngomong apa. Saya pernah ada pertemuan tepas temu pastoral Muskupan Jakarta di Cipanas. Dan pada saat pulang Cipanas Gandok itu biasanya cuma 45 menit sampai 1 jam. Ini 4 jam. Macet. Saya itu jalan dengan pastor paroki. Saya setir. Saya kan nggak suka diem, air gitu. Kan bukan dengan manusia, ngobrol terus. Pasti cuma gitu. Terus saya cerita, Romo di sini itu kan saya mau memulai pembicaraan. Romo di sini tuh banyak makanan enak, satenya enak, Romo terkenal di Cipanas ini. Saya jawab dia, oh. Lalu saya cerita lagi, kalau Anda nanti pernah jalan ke Cipanas saat itu, semua ada gemblong. Tahu gemblong? Gemblong itu ketan yang dikasih gula. Dan semua gemblong itu jualannya Ibu Cucu. Ibu Cucu, nama penjualnya Ibu Cucu. Gemblong Ibu Cucu. Dari Cipanas sampai Gandok itu Ibu Cucu. Lalu saya ngomong, Romo, itu semuanya Ibu Cucu. Berarti Ibu Cucu terkenal. Yuk kita beli satu-satu. Kita coba sama nggak rasanya. Apa jawab dia? Udah kenyang. Cari tema lagi. Di jalan itu ada orang yang cari duit pakai baju Ultraman, Robocop, tapi kok pakai gini. Romo sekarang tuh cari uang tuh kreatif ya. Iya, pakai baju kayak gitu, ambil duit, lalu mereka dapat duit. Hebat sekali orang-orang sekarang yang untuk cari uang. Jawaban dia, iya. Sampai ke Gadok saya muntah darah. Komunikasi. Jadi memang para suami itu irit dalam pembicaraan. Bingung mau ngomong apa. Kadang-kadang juga mendengarkan perempuan bicara, ngomong, apa sih kayak gitu diomongin. Tapi para istri mendengarkan para suami berbicara, akan ngomong, ngapain sih sepak bola diributin? Kalau udah kalah ya udah. Maka kalau perempuan, saya 25 tahun dia, tenang saudara-saudara. Tapi kalau dia ibu nggak datang, ya Allah. Terjadi gonjang gaji dia. Ngomong kalau ibu kan kalau udah gimana 2 atau 3 orang wanita berkumpul, di situ Yesus pergi. Karena Yesus nggak punya kesempatan ngomong, coy. Tuhan hadir dan hadir. Maka tidak aneh kalau wanita ngomong males ngomong dengan suami saya. Kayak itu. Ya kayak gitu. Pak, kopi. Tanggal bulan Pak. Terserah. Enak kan makanannya? Besok tuh ambil kopi panas kucurin nih. Tidak mudah berkomunikasi antara laki dan perempuan. Padahal ada disatukan. Sering juga pada saat
Coba, saya kadang-kadang kalau dalam rekoneksi saya ngomong, ayo suami istri bisa ngobrol bareng-bareng di taman. Semuanya pada diem. Kenapa dia? Mau ngomong apa? Nggak ada yang ngomongin lagi, sudah tahu semuanya gitu. Sulit sekali. Jadi dunia yang sangat berbeda antara laki dan perempuan. Laki itu ngomongnya apa? Lurus, fokus ke satu. Sedang perempuan itu langsung detail kecil-kecil perempuan. Coba Anda Pak, Bu, kalau mau pergi ke Malang, yuk kita rekreasi keluarga ke Malang. Siapa yang menyediakan baju-bajunya? Siapa yang menyediakan makanan-makanan itu di jalan? Di mana kita mau shoppingnya? Itu perempuan. Suami itu tinggal terima, nyetir. Pak, jeruk, roan. Ngombe di nang we. Ya apa, semua ada tinggal marah. Saya pergi dengan para pastor dari Bandung ke Jogja, bawa mobil 5 saudara-saudara. Baru sampai Nagrek sini mau minum dadah jomblong. Bandung Jogja minum aja nggak bawa. Sampai Jogja tempat saya ngomong, kamu mau nggak bawa celana dalam ya? Ya Allah. Jadi memang saya mendengar bahwa otak wanita itu kecil-kecil, banyak hal yang bisa dipikir-pikir. Itu wanita. Pria itu otaknya kecil, udah gitu jarang dipakai. Ada seorang bapak langsung, iya dong. Coba lihat, kalau pada saat tidur, Anda dengan pasangan Anda tidur, lihat pasangan Anda tidur. Oh, Anda jungkir balik, orang turun. Menurut saya topak, terus tenang. Coba dong. Anda tuh, wah. Begitu mudahnya. Jadi seolah-olah memang suami tidak pernah ada kekhawatiran. Tidak pernah mikirin apa-apa. Tenang sekali Anda punya suami. Betul atau tidak? Itulah sebabnya mereka pendek umur.